Kita mulai ya. Ada yang ingin disampaikan dulu? Ada yang mau menyampaikan apa? 1 menit lagi waktunya. Enggak ada? Nah, sudah bisa dimulai? Bisa ya? Sama seperti di sekolahan itu ya, kita belajar bersama. Cuman ini Bu Guru ada di rumah, kalian di sekolah di tempat yang berbeda. Gitu ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku semuanya. Siang, Guru. Ya, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Semuanya sehat? Sehat. Alhamdulillah. Bu Guru senantiasa berharap, memohon semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan keselamatan sama Allah ya, anak-anak ya. Oke, anak-anak, Bu Guru akan mendata dulu kehadiran kalian. Untuk pembelajaran daring hari ini, pada siang hari ini, yang terdata 9 siswa. Apakah 9 siswa sudah hadir semuanya? Bu Guru akan memanggil satu persatu, nanti yang dipanggil namanya angkat tangan dan menjawab hadir Bu. Begitu, Nje? Ya. Mas Afnan. Hadir, Bu. Oke. Mas Argia. Hadir, Bu. Mas Farel. Hadir, Bu. Mas Niko. Hadir, Bu. Mbak Gisa. Hadir, Bu. Mbak Naila. Hadir, Bu. Mbak Safira. Hadir, Bu. Mbak Nurin. Hadir, Bu. Mbak Rahma. Hadir, Bu. Alhamdulillah 9 siswa semuanya hadir. Terima kasih atas kehadiran kalian semua dalam pembelajaran daring siang hari ini. Anak-anak, untuk mengawali pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu, memohon kepada Allah agar siang hari ini kita diberi ilmu yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita kelak. Ya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bu Guru minta tolong Mas Afnan, Mas Farel untuk memimpin berdoa ya, Mas Farel ya. Yuk. Silakan Mas Farel. Siap, berdoa mulai. Doa selesai. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih ya Mas Farel sudah memimpin berdoa teman-teman semuanya. Untuk selanjutnya mari kita menyanyikan lagu wajib Garuda Pancasila ya, untuk menunjukkan rasa cinta kita terhadap tanah air Indonesia ya. Kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Ayo maju, ayo maju, ayo maju, maju. Ya, terima kasih anak-anakku semuanya. Kita sudah menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Iya, anak-anak masih ingat untuk pertemuan yang terakhir yang lalu kita sudah belajar apa? Masih ingat tidak anak-anak? Masih. Ayo. Apa yang siapa yang masih ingat?
Oh iya, Mbak Safira, kita belajar apa, Nak? Pesan moral dalam dongeng Iya. dan sifat pertukaran dalam perkalian. Oke, good. Mbak Safira masih ingat ya pertemuan yang lalu kita belajar pesan moral dalam dongeng dan sifat pertukaran pada perkalian. Terima kasih Mbak Safira. Pasti Mbak Safira belajarnya rajin ya. Masih ingat materi-materi yang lalu. Untuk yang lain yang tadi lupa diingat lagi ya. Nanti belajar lagi ya. Iya, pinter. Ya, anak-anak. Bu Guru ingin bermain tebak-tebakan dulu sebelum kita masuk materi. Ya. Nanti silahkan anak-anak tebak ya, benda yang Bu Guru maksud itu apa. Nanti Bu Guru akan memberikan 2 kalimat sebagai clue-nya. Clue itu apa? Petunjuknya. Ya. Clue yang pertama. Petunjuk yang pertama, benda ini merupakan benda hidup. Clue yang kedua, benda ini mempunyai bagian-bagian. Ada akar, batang, ranting, daun, bunga. Benda apakah itu? Siapa yang bisa? Tumbuhan manusia. Oh iya, semuanya bisa jawab ya? Ada yang jawab tanaman, ada yang jawab tumbuhan. Sama tidak ya tanaman sama tumbuhan? Itu sinonimnya, tetapi ada definisi yang membedakannya, pengertiannya. Podo-podo maksudnya di situ tanaman dan tumbuhan, pemikiran kita sama ya, tanaman, tumbuhan. Nah, kalau tumbuhan itu cenderung hidupnya di alam bebas, seperti itu ya. Kalau tanaman biasa dibudidaya oleh manusia, dirawat oleh manusia. Iya, jadi jawabannya tanaman. Oke, bagus. Ya, anak-anak, untuk selanjutnya guru akan bertanya dulu kepada Mbak Gisa. Mbak Gisa ada ya? Mbak Gisa, di rumah Mbak Gisa, apakah ada tanaman, Nak? Ada. Tanaman apa atau tidak, Nak? Tahu. Tahu. Nah, apa nama tanamannya? Bunga kertas. Bunga kertas, ya. Siapa lagi yang di rumahnya ada banyak tanaman? Oh, Mbak Nurin, Mbak Rahma, Mbak Safira. Ada banyak tanaman ya di rumah ya? Kenapa kok di rumah banyak tanaman? Fungsinya apa? Untuk apa kok di rumah banyak tanaman? Buat apa, Nak? buat taman. Buat taman, maksudnya untuk keindahan. Bagus. Ada lagi? Biar sekitar rumah segar. Oh iya, biar udara di sekitar rumah segar. Iya ya, karena ada oksigen ya. Segar, oke. Sejuk udara dari pohon itu ya. Ya, berikutnya. Apa lagi ya? Alasannya apa kok di rumahnya nanam banyak tanaman? Menjadi bersih, sehat, dan segar. Oh ya, boleh. Udara menjadi bersih, sehat, dan segar. Iya, itu fungsi dari tanaman yang ada di sekitar kita ya, anak-anak ya. Oke, bagi yang belum cinta tanaman, sebaiknya kita mencintai tanaman ya, biar lingkungan di sekitar kita menjadi asri, menjadi segar udaranya dan bersih udaranya, karena manfaatnya banyak sekali. Ya. Terima kasih anak-anak. Oke, anak-anak, hari ini kita akan belajar materi yang baru. Ya, kita akan belajar tema 2, subtema 3, pembelajaran yang pertama. Tema 2 itu apa? Menyayangi tumbuhan
dan hewan. Subtema ketiganya menyayangi tumbuhan. Ya, Bu Guru akan membuka share screen dulu. Anak-anak bisa mempersiapkan diri dulu ya anak-anak. Tolong jangan ribut sendiri sayang. Ya. Anak-anak bisa melihat PPT Bu Guru, tulisan yang ada di laptop anak-anak bisa melihat tidak? Bisa. Bisa. Terlihat jelas belum? Sudah. Kurang besar tidak? Tidak. Oh, sudah jelas? Sudah. Oh iya, terima kasih. Ini ya anak-anak, hari ini kita belajar tema 2, subtema 3, pembelajaran yang pertama. Lalu tujuan pembelajaran kita apa? Ya, Bu Guru bacakan dulu nggih tujuan pembelajaran hari ini ya anak-anak. Pertama, tujuan yang nomor 1, menelaah langkah-langkah cara perawatan tumbuhan dengan tepat. Yang kedua, membuat laporan tertulis hasil wawancara mengenai cara perawatan tumbuhan dengan tepat. Yang ketiga, membuat garis bilangan yang menggunakan bilangan cacah dengan benar. Tujuan yang keempat, menyelesaikan penjumlahan bilangan cacah dengan menggunakan garis bilangan dengan tepat. Itu nggih anak-anak tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini. Ya, selanjutnya saya kecilkan dulu nggak kelihatan. Ya, kita masuk materi. Kemarin Bu Guru sudah share ya bahan ajar. Sudah menerima bahan ajar nggih? Ini juga sudah Bu Guru share screen untuk bahan ajar. Kita kegiatan berikutnya membaca teks. Untuk membaca teks ini, Bu Guru minta tolong Mas Niko. Ya nak, tolong dibaca bacaan ini ya. Silahkan Mas Niko. Subtema 3, menyayangi tumbuhan, pembelajaran 1. Apakah di lingkungan sekitar kalian ada banyak tanaman? Mengapa kita harus menanam tanaman di lingkungan sekitar kita? Tanaman memiliki banyak manfaat. Tanaman dapat menjadi hias. Tanaman memiliki banyak manfaat, sehingga lingkungan menjadi terlihat indah. Tanaman dapat menyerap gas beracun yang mencemari udara sehingga udara menjadi bersih, sehat, dan segar. Selain itu, dalam proses memasak makanannya, tanaman juga dapat menghasilkan gas oksigen. Udara yang bersih dan penuh dengan oksigen akan menjadikan udara sejuk. Manfaat lain dari tanaman adalah sebagai bahan makanan dan bahan obat-obatan. Secara langsung, tanaman di sekitar kita sangat bermanfaat untuk kebersihan lingkungan. Kita harus bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karunia tanaman di sekitar kita. Ya. Oke, terima kasih ya Mas Niko yang sudah membacakan teks bacaan di sini. Masih kurang sedikit ya. Di halaman berikutnya Mas Niko bisa dilanjutkan sayang? Ya. Sebagai rasa syukur kita atas karunia Tuhan Yang Maha Esa dengan diberikannya tanaman di sekitar kita, maka kita harus merawat tanaman dengan baik. Cara merawat tanaman antara lain menyirami tanaman dengan teratur, memberinya pupuk kompas atau pupuk kandang dengan tepat,
memberikan pencahayaan yang cukup atau ditempatkan di tempat yang terkena cukup sinar matahari, menyiangi tanaman dari rumput yang mengganggu. Iya, terima kasih ya Mas Niko. Ini kegiatan-kegiatan merawat tanaman tadi ya. Ada memupuk tanaman dengan pupuk kompos atau pupuk kandang secara teratur. Kemudian menempatkan tanaman di tempat yang terkena cukup sinar matahari. Ada lagi kegiatan berikutnya, menyiangi tanaman dari rumput-rumput yang mengganggu. Oh, ini yang nomor 1 di sini, ya. Ya, menyiram tanaman dengan teratur, ya. Nomornya kembali ya, maaf ya. Nah, ini kegiatan-kegiatan merawat tanaman. Terima kasih ya, Mas Niko sayang yang sudah membacakan dengan jelas dan sudah bisa membaca lancar anak kelas 3, ya. Rajin lagi membaca biar lebih lancar, nggih, Mas Niko. Terima kasih. Iya. Anak-anak, selain 4 hal ini yang bisa kita lakukan untuk merawat tanaman, menyiram, memupuk, menempatkan di tempat yang cukup pencahayaan, kemudian menyiangi dari rumput-rumput yang mengganggu, kira-kira ada lagi tidak, Nak, yang bisa kita lakukan untuk merawat tanaman, menjaga tanaman? Siapa yang tahu? Mas Farel, apa Nak? Mas Farel, boleh nggak kita memetik bunga terus cuman untuk mainan? Boleh nggak? Boleh, enggak boleh. Nggak boleh ya. Kalau hanya untuk mainan-mainan, tidak ada fungsinya, bunga-bunga dipetik, jangan ya. Kemudian kalau kita mematahkan ranting tanaman dengan sengaja, boleh. Iya, itu cara yang bisa kita lakukan untuk merawat tanaman. Tidak boleh memetik bunga, daun untuk hal-hal yang sia-sia, tidak boleh mematahkan rantingnya, tidak boleh menginjak-injak rumput-rumput taman yang indah itu, gitu ya. Itu yang bisa kita lakukan. Anak-anak, selain itu, untuk merawat tanaman, kita juga harus sering-sering mengganti medianya. Ya, tidak terlalu sering, maksudnya jangan terus selamanya hanya medianya itu, tapi kita juga harus memindahkan dari satu pot ke pot yang lain kalau memang pertumbuhannya sudah besar. Contohnya di sini teman kita Ayu. Ya, teman kita Ayu itu ingin menanam bunga melati. Ayu ingin tahu bagaimana cara menanam bunga melati dengan benar, dengan baik. Nah, kemudian Ayu membaca buku, ya, biar tahu dia harus baca buku. Coba perhatikan ya anak-anak, jangan ngobrol sendiri. Ya, coba anak-anak tolong dibacakan ini ya, petunjuk cara menanam tanaman bunga melati yang benar yang Ayu dapatkan dari buku. Ya, Bu Guru minta tolong Mbak siapa ya, atau Mas siapa yang bersedia? Oh, Mbak Safira. Oke, Mbak Safira, Bu Guru minta tolong dibacakan, Nak. Boleh baca dari bahan ajar yang sudah kalian dapat, boleh juga dari PPT yang Bu Guru tampilkan ini ya, Nak ya. Silahkan. Berikut petunjuk cara menanam tanaman bunga melati. 1. Siapkan pot bunga, susun pecahan batu bata atau genting di dasar pot bunga. 2. Campurkan pasir, tanah, dan pupuk kandang dengan perbandingan yang sama dalam sebuah tempat. Kemudian letakkan di atas campuran batu bata sebanyak 3 bagian pot. 3. Masukkan bibit bunga dengan tanaman dapat beradaptasi dengan
dengan media baru. 4. Tambahkan lagi campuran pasir tanah pot, tapi jangan sampai penuh. Bisa kasih tempat kurang lebih 3 cm untuk memudahkan penyiraman. 5. Rawat tanaman dengan baik dengan cara menyiramnya secara teratur. Gunakan air secukupnya. Selain itu, selalu jaga kebersihan pot. Halo, Mbak Safira? Ya, suaranya terlalu kecil ya, di volumenya dibesarkan ya. Terima kasih Mbak Safira sudah membacakan petunjuk cara menanam tanaman bunga melati. Ya, informasi ini didapat dari buku. Ya, yang pertama menyiapkan pot bunga, kemudian mencampur antara pasir, tanah, pupuk kandang ya. Ini Bu Guru salah ketik, mohon maaf. Pupuk kandang dengan perbandingan yang sama. Memasukkan bibit bunga melati dengan menyertakan media lama. Kemudian menambahkan lagi campuran pasir, tanah, dan pupuk kandang ke dalam pot, tetapi jangan sampai penuh. Ada tempat kosongnya space-nya ya 3 cm untuk memudahkan penyiraman. Dan yang terakhir, rawat tanaman dengan baik dengan menyiram secara teratur. Kemudian menjaga kebersihan pot. Iya, terima kasih ya Mbak Safira. Ini tadi informasi yang bisa kita peroleh dari buku. Anak-anak, Bu Guru mau bertanya, informasi itu selain kita bisa memperoleh dari buku, kita bisa mendapatkan dari mana? Dari cara apa? Ada yang tahu? Dari cara apa? wawancara. Oh iya, sip. Mas Niko hebat. Kita bisa mendapatkan informasi dari wawancara. Wawancara itu apa, Mas Niko? Atau yang lain mungkin tahu? Belum tahu? Belum. Oh, belum. Ya sudah. Kalau belum tahu, silahkan anak-anak menyimak video ini. Oke, video tentang wawancara. Namun sebelumnya Bu Guru ada pertanyaan dulu. Tadi kan kalian sudah tahu ya cara merawat tanaman, menyiram, memupuk, memberikan pencahayaan yang cukup, menyiani, tidak mematahkan ranting, memetik bunga daun dan sebagainya tadi. Bu Guru ada pertanyaan. Ini pertanyaan yang hot setiap butuh pemikiran tingkat tinggi. Ya, anak-anak coba bisa jawab tidak? Nah, kalau kita tidak merawat tanaman itu apa yang akan terjadi? Tanamannya akan layu. Apa nak? Tanamannya akan layu. Tanamannya akan layu. Hanya sekedar layu kah? Tidak. Tidak, apalagi? Mati. Wah, bisa jadi tanamannya mati ya. Oke, terima kasih ya anak-anak. Jadi kita harus merawat tanaman, karena kalau tidak merawat tanaman, maka tanaman bisa menjadi layu, daunnya menguning, kemudian akan mati. Jangan sampai ya, kasihan ya anak-anak, tanaman harus kita rawat dengan baik. Ya, mari. Seperti yang sudah Bu Guru sampaikan tadi, kita akan belajar tentang wawancara. Kita simak dulu video berikut ini. Diperhatikan ya nak, jangan ngobrol ya, nanti nggak bisa memahaminya. Wawancara. Siapa di sini yang pernah melakukan wawancara? Pasti ada ya. Nah, wawancara sendiri itu apa ya?
Kita simak penjelasan berikut ini ya. Wawancara adalah suatu cara mengumpulkan informasi dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber. Apa itu ya narasumber? Narasumber adalah orang yang diwawancara dan biasanya narasumber ini mempunyai pengalaman yang sangat luas. Sedangkan pewawancara adalah orang yang melakukan wawancara atau orang yang mewawancarai. Nah, saat melakukan wawancara, apa saja ya tahap-tahapnya? Nah, yang pertama, menentukan tema untuk melakukan wawancara. Yang kedua, menentukan narasumber. Dan yang ketiga, menuliskan daftar pertanyaan berdasarkan tema. Nah, sekarang kata tanya apa saja yang dapat kita gunakan dalam wawancara? Yang pertama apa? Siapa? Di mana? Mengapa? Bagaimana? Kapan? Dan berapa? Nah, masing-masing kata tanya itu mempunyai fungsi sendiri-sendiri. Kata tanya apa? Berfungsi untuk menanyakan hal atau peristiwa yang terjadi. Siapa? Berfungsi untuk menanyakan orang yang terlibat dalam peristiwa. Di mana berfungsi untuk menanyakan tempat peristiwa terjadinya sesuatu. Kapan? Berfungsi untuk menanyakan waktu peristiwa itu terjadi. Mengapa? Berfungsi untuk menanyakan sebab terjadinya suatu peristiwa. Bagaimana berfungsi untuk menanyakan cara atau keadaan dalam. Dan berapa? Berfungsi untuk menanyakan jumlah. Nah, itu tadi beberapa kata tanya yang bisa digunakan saat anak-anak melakukan suatu wawancara. Nah, saat anak-anak melakukan wawancara, pertanyaan yang diajukan harus sesuai dengan topik atau tema ya. Dan kalimat pertanyaan dibuat dengan menggunakan bahasa yang baik dan santun. Nah, sekarang kita akan melihat contoh wawancara antara ini dengan seorang penulis. Dan topik wawancaranya adalah cara menanam padi. Kita simak bersama-sama ya. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Nak. Perkenalkan, saya Santi. Bolehkah saya mewawancarai Bapak tentang cara merawat padi? Oh, tentu boleh. Mulai kapan Bapak menjadi seorang petani padi? Saya bertani kurang lebih 10 tahun. Di mana Bapak pertama kali bertani, Pak? Di desa saya dulu, Nak, di daerah Bandung. Jenis padi apa saja yang Bapak tanami? Tak menentu, Nak. Kadang IR64, kadang 33, dan kadang juga 6-an. Bagaimana ya Pak proses menanam padi itu? Sawahnya dibajak terlebih dahulu, kemudian benih-benihnya disebarkan. Dan dengan benih padi yang sudah agak besar. Oh, jadi seperti itu. Berapa lama ya Pak waktu padi kita bisa panen? Ya, kurang lebih 4 bulan. Apakah ada hama Pak yang suka menyerang padi di sawah? Tentu ada, Nak, yaitu worem, ulat,
dan juga kadang-kadang keong. Mengapa Bapak memilih padi? Ya, karena di sini adalah daerah yang cocok untuk menanam padi. Bagaimana cara Bapak mendapatkan hasil panen padi yang baik, Pak? Nah, Nak, saya merawat padi dengan sungguh-sungguh, memberikan pupuk dan juga memberantas hama. Oke, Pak. Terima kasih ya, Pak, untuk waktunya. Sama-sama, Nak. Nah, kesimpulan dari pelajaran hari ini adalah saat melakukan wawancara, anak-anak harus mengajukan beberapa pertanyaan dengan topik dan juga harus menggunakan bahasa yang sopan. Nah, demikian pembahasan materi tentang wawancara. Semoga bermanfaat ya. Iya. Ya, itu tadi anak-anak video tentang wawancara. Ya, di sini Bu Guru ulangi lagi ya. Anak-anak tadi bisa memahami belum ya tentang video itu? Bisa memahami nggih? Halo. Ya, agak keras ya. Volumenya ditambah nggih biar Bu Guru bisa mendengar dengan jelas. Oke, anak-anak sedikit mengulang ya dari video tadi, pengertian dari wawancara. Wawancara adalah suatu cara mengumpulkan informasi dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber. Narasumber itu yang ditanya, yang punya banyak informasi, yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan. Ya, anak-anak tadi masih ingat toh, kalau kita mau wawancara harus mengumpulkan, harus membuat pertanyaan-pertanyaan terlebih dahulu. Ada kata tanya yang bisa kita gunakan untuk membuat kalimat-kalimat tanya. Apa saja? Yuk, siapa yang bisa menjawab silahkan. Kata tanya yang bisa kita pakai untuk membuat pertanyaan. Ada yang bisa menjawab kata tanya apa? Siapa? Halo? Ada? Kelompok? Mbak Nuri bisa? Kata tanya apa, Nak? Tadi sudah lihat videonya toh? Saya Bu. Ya, oke. Mbak Safira ya? Oh, Mbak Safira lagi. Apa, Mbak? Apa, kapan, di mana? Mengapa? 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 Apa, kapan, di mana, mengapa? Oke, Mbak Safira masih ingat ya ada 4. Siapa lagi yang bisa menambahkan? Mungkin ada yang ingat? Siapa? Siapa? Apa lagi? Di mana? Bagaimana? Pinter anak ya. Terima kasih ya. Berarti tadi benar-benar memperhatikan videonya. Yang tadi ngalamun nggak memperhatikan videonya dengan baik, besok lagi kalau pembelajaran daring seperti ini harus memperhatikan videonya ya, biar bisa memahami ilmu, informasi bisa kita dapatkan dengan baik kalau kita memperhatikan videonya dengan baik juga. Gitu ya anak-anak. Oke, anak-anak, untuk selanjutnya Bu Guru akan membuat kelompok dulu, membentuk kelompok dulu ya. Kita bentuk kelompok nanti karena anak-anak harus berdiskusi untuk mengerjakan LKPD yang akan Bu Guru berikan. Kita bentuk kelompok dulu, Bu Guru bagi menjadi 3 kelompok, saya bacakan ya. Kelompok 1, Mas Afnan, Mas Arya, Mas Farel. Kelompok 2, Mas Niko, Mbak Gisa,
Mbak Naila. Kelompok 3, Mbak Safira, Mbak Nuring, dan Mbak Rahma. Ya, anak-anak itu kelompok kalian ya. Nanti bersama teman-teman silahkan berdiskusi untuk menyelesaikan soal yang ada pada LKPD 1 dan 2. Ya, silahkan disimak dulu LKPD 1 dan 2. Sudah di-share ya, sudah diterima kalian ya. Bu Guru beri waktu untuk mengerjakan LKPD ini beberapa saat ya. Yuk diskusi dulu, nanti presentasikan hasilnya. Silahkan. Ya, berdiskusi dengan teman yang ada di kelompok kalian untuk mengerjakan LKPD 1 dan 2. Ya, sudah cukup ya waktunya ya nak ya. Sudah dibaca-baca kan dari Bu Guru share tadi, berarti kan sudah siap, sudah tahu soal-soalnya. Cepet ya bisa jawabnya. LKPD yang pertama, Bu Guru minta tolong kelompok 1, ya kelompok 1, kelompoknya Mas Farel ya, untuk mempresentasikan hasilnya. Dibaca ya hasilnya untuk pekerjaan di LKPD 1. Siapa yang mewakili? Ada Mas Farel, ada Mas Afnan, ada Mas Argia. Siapa nak? Dinten sing baca. Oh, nggih, Mas Afnan. Ya, boleh nak. Yang keras nggih, Cak Bagus. Yo. Berilah tanda cinta pada cara perawatan tanaman yang benar. Berilah tanda cinta pada perawatan tanaman yang benar dan tanda silang untuk pada cara perawatan yang salah. Pecahan genting diletakkan di sini. Jumlah Iya, nomor 1, pecahan genting diletakkan di pinggir pot. Tadi masih ingat toh cara menanam melati tadi ya, tanaman melati tadi. Benar nggak kalau pecahan genting diletakkan di pinggir pot? salah. Salah. Tandanya silang atau centang? Silang, pinter. Ya nomor 2, masih kelompok 1 aja. Yo giliran boleh. Jumlah pasir yang lebih banyak daripada tanah dan pupuk. Benar apa salah nak? Salah. Salah. Silang apa centang nak? Silang. Silang. Kenapa salah? Harusnya bagaimana? Jumlah tanah dan pupuk pasir sama. Oh, pinter. Jumlah pasir, tanah, dan pupuk itu perbandingannya sama.
lebih banyak pasir ya. Pinter. Terima kasih Mbak Safira. Masih kelompok 1. Nomor 3. Soal yang nomor 3. Ayo dibaca. Media lama disertakan. Benar apa salah, Nak? Benar. Nah, kalau mau pindah ke pot yang baru, media atau tanah yang di pot lama disertakan. Itu ya, tanda centang ya untuk nomor 3. Nomor 4. Masih kelompok 1 aja dulu, yuk. 4. Sisakan sedikit tempat pada pot untuk memudahkan penyiraman. Benar atau salah? Benar. Benar, harus ada space-nya, ruang kosongnya dikit biar air bisa masuk. Pinter, tanda centang juga. Yang terakhir nomor 5. Sirami tanaman dengan air yang sangat banyak. Benar apa salah ya? Salah. Kalau menyirami dengan air yang secukupnya saja, jangan banyak-banyak. Nanti tanahnya jadi becek, kemudian batangnya bisa kemudian membusuk ya, malah jadi mati dong. Nah, jadi kalau menyirami airnya secukupnya saja. Terima kasih. Berarti ini untuk nomor 5 tandanya apa? Silang, pinter. Ada 5 soal di LKPD 1. Siapa yang betul semua? Siapa yang betul semua? Loh, nggak ada yang betul semua? Oh, ada Mbak Safira betul semua. Mbak Nurin juga betul semua. Loh, kok baru bermunculan tadi nggak mau ngadu ya? Malu ya? Pertanyaannya kan mudah, berarti bisa semua ya? Pinter, Mas Arga, Mas Farel ternyata juga betul semua. Ya, bagus. Oke, kita lanjutkan membahas LKPD yang kedua. Mempresentasikan pekerjaan kelompok kalian ya untuk LKPD yang kedua. Kelompok berapa? Kelompok 2 apa kelompok 3? Kelompok 1 kan sudah. Aku ada sisa. Oh, kelompok 3 boleh. Mbak Nurin dan kawan-kawan boleh mencoba LKPD yang kedua. Disimak dulu LKPD keduanya. Kelompok yang lain juga menyimak ya, Nak. Ya, dibaca soalnya dulu, yuk. Sebutkan cara merawat tanaman yang benar. 1. Menyiram tanaman dengan teratur. 2. Memberikan pupuk kompos atau pupuk kandang dengan tepat. Memberi pencerahan yang cukup. 4. Menyiangi tanaman dari rumput-rumput yang mengganggu. 5. Menyiapkan pot untuk tanaman. Oke, pinter. Terima kasih kelompok 3 sudah menjawab dengan benar. Menyiangi ya, Nak, bukan menyiapkan. Menyiangi tanaman dari rumput-rumput yang mengganggu. Tadi di fotonya sudah ada ya. Tadi. Ya, terima kasih. Itu tadi untuk LKPD 1 dan LKPD 2 sudah terjawab. Nah, sekarang kita masuk ke LKPD ketiga. Oke, anak-anak LKPD ketiga. Tadi kita sudah belajar tentang wawancara. Lah ini LKPD ketiga ini tentang wawancara. Diperhatikan ya, anak-anak. Di LKPD yang ketiga ini, nanti anak-anak diminta untuk melakukan wawancara. Wawancara dengan topik tanaman. Jadi harus bertanya kepada yang tahu tentang tanaman. Siapa ya yang kira-kira paham, ngerti, tahu informasi tentang tanaman? Siapa yang harus nanti kita ajak wawancara, yang kita beri pertanyaan? Mbak Safira?
Narasumber. Narasumbernya itu siapa, Nak? Kalau kita ingin tahu tentang tanaman, narasumbernya itu siapa? Apakah penjual ojek? Penjual tanaman. Oh iya, penjual tanaman. Iya, di sekitar rumah kalian ada tidak penjual tanaman? Ada. Ada. Oh iya, dekat. Dekat. Kebetulan kalau di samping rumah Bu Guru ada ya kios tanaman Pak Pujo ya di samping rumah Bu Guru itu penjual tanaman. Kalau di dekat rumah kalian ada, nanti anak-anak bisa wawancara bertanya kepada penjual tanaman tersebut menanyakan tentang tanaman. Ya, apa yang kalian ingin tahu tentang tanaman? Boleh kok ditanyakan sama penjual tanaman. Tapi kalau nanti nggak ada yang dekat dengan rumah kalian penjual tanaman, kalian bisa wawancara dengan ayah, ibu atau kakak kalian yang tahu tentang tanaman. Biasanya ibu-ibu ya, ibu kita di rumah suka menanam banyak sekali tanaman hias, ya kan di rumah. Biasanya ibu ya, bapak juga banyak yang suka tanaman. Jadi anak-anak nanti bisa wawancara dengan ayah atau ibu kalian, kakak kalian juga boleh. Ya, buat pertanyaan minimal 5 pertanyaan dengan kata tanya yang tadi sudah kita pelajari tadi. Ya, anak-anak paham belum? Paham. Jadi wawancara itu nanti dilakukan anak-anak di rumah. Kalau sudah wawancara, lah tugas kalian melaporkan hasil wawancara itu. Hasil wawancara di sini dilihat nggih di LKPD 3 nggih. Narasumbernya siapa? Nah, kalian membuat laporan. Narasumbernya siapa? Tadi apa Pak Pujo, penjual tanaman atau ayah sendiri? Ayah namanya siapa? Atau ibu sendiri, Bu namanya siapa? Begitu. Pewawancara itu yang mewawancarai. Berarti kan kamu, ya toh, ditulis nama kamu. Hari dan tanggal wawancara. Kapan kamu melakukan wawancara itu? Tempat wawancara di mana? Kalau dengan ayah ibu berarti di rumah. Kalau dengan Pak Pujo, nah kios tanaman Pak Pujo berarti di kios tanamannya Pak Pujo. Topik wawancara, topiknya apa? Oh, kamu ingin tahu tentang apa? Cara menanam bunga melati atau cara menanam bunga anggrek, cara merawat bunga euforbia misalnya. Tujuan wawancara, tujuannya apa? Kok kamu dadak wawancara itu tujuannya apa? Oh, pengen tahu cara merawat tanaman dengan benar misalnya. Dan hasil wawancaranya apa? Hasilnya apa saja kalian tuliskan. Itu ya anak-anak, itu untuk LKPD yang ketiga. Jadi ini dikerjakan di rumah, tidak sekarang. Oke. Anak-anak, sekarang kita lanjutkan ya. Tadi Bu Guru sudah mengevaluasi jawaban kalian untuk LKPD 1 dan LKPD yang kedua tentang tanaman. Bagian-bagian dari tanaman tadi ada apa saja, Nak? Akar, batang, daun, bunga, buah. Oh, pintar sekali Mbak Safira. Batang, ranting, daun itu panjangnya bisa diukur tidak, Nak? Bisa. Nah, kita bisa mengukur panjang menggunakan apa, Nak? Meteran. Bisa. Juga kalau pakai meteran, Bu, gitu. Boleh alatnya ya, Nak ya. Nah,
Anak-anak, sekarang Bu Guru mau memperkenalkan kalian tentang garis bilangan ya. Bu Guru share screen dulu ya. Ya, anak-anak, sekarang kalian perhatikan dulu ya video yang akan Bu Guru putar di sini. Kita akan belajar penjumlahan bilangan cacah dengan menggunakan garis bilangan. Perhatikan ya videonya ya. Siapa yang masih ingat tentang bilangan cacah? Ya, bilangan cacah adalah bilangan yang dimulai dari angka 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, pada bilangan cacah dapat dituliskan dalam sebuah garis bilangan secara berurutan. Perhatikan garis bilangan berikut ini ya. Nah, pada garis bilangan tersebut, setiap titik digambarkan dengan jarak yang sama. Selain itu, terdapat tanda panah yang menunjukkan bahwa garis tersebut dapat diperpanjang sampai tak terhingga. Pada garis bilangan, semakin ke kanan letak suatu bilangan, nilai bilangannya semakin besar. Selain menunjukkan urutan bilangan, garis bilangan juga dapat digunakan untuk menyelesaikan soal penjumlahan. Nah, sekarang perhatikan contoh penjumlahan berikut. 6 ditambah 4. Kita buat dulu garis bilangannya ya. Nah, ingat-ingat, jarak setiap angka itu harus sama ya. Kita hitung 6 satuan ke kanan mulai dari angka 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berarti kita sudah menemukan angka 6 satuan. Kemudian kita hitung 4 satuan ke arah kanan. Dimulai dari angka 6 ya, bukan angka 0 lagi. Kita hitung 4 satuan. 1, 2, 3, 4. Nah, kita sudah menemukan 4 satuan. Nah, sekarang coba dilihat. Tanda panah terakhir itu menunjukkan angka 10. Berarti 6 ditambah 4 sama dengan 10. Nah, jadi garis bilangan bisa digunakan untuk penjumlahan. Nah, sekarang kita lihat soal cerita. Lani mengumpulkan potongan kayu. Ya, cukup itu dulu ya. Itu tadi tentang garis bilangan. Oke, jadi anak-anak, pada garis bilangan semakin ke kanan letak suatu bilangan, maka nilai bilangannya semakin besar. Jadi anak-anak kalau membuat garis bilangan itu diperhatikan ya nak, jangan sampai ke kanan kok malah angkanya semakin kecil, bilangannya semakin kecil. Nah, kalau ke kanan ya semakin besar. Kemudian jarak antara angka atau bilangan yang satu dengan bilangan berikutnya itu harus sama. Biar sama, anak-anak kalau membuat garis bilangan ya menggunakan penggaris, tidak seenaknya sendiri tanpa menggunakan penggaris, pasti nanti hasilnya tidak akan bagus. Antara bilangan satu dan bilangan yang berikutnya pasti jaraknya tidak sama.
kalau tanpa penggaris. Jadi harus pakai garisan nggih, Nak, penggaris nggih kalau membuat garis bilangan. Ya. Tadi sudah ada contoh soal, Bu Guru beri lagi contoh soal ya, biar anak-anak lebih paham. Tentukan hasil dari 4 tambah 5 menggunakan garis bilangan. Ya, Nak. Nah, perhatikan di sini. Nah, ini menggunakan daun ya, bagian dari tanaman tadi ya, Nak. Daun yang pertama itu panjangnya berapa? 2, 3. Berapa Mas Arga? Sudah berhenti atau masih lanjut ini 3? Berapa? 4 satuan. Selanjutnya, apa satuan? 9. Dari 4, 1, 2, 3, 4, 5 satuan. Dari awal 4 ditambah 5 jadinya berapa? 9. Ini loh angka yang terakhir di sini ini. Ya, berarti jadi lah ini ya. 4 ditambah 5, 4-nya ini melompat 4 kali tadi, terus ditambah lagi, melompat 5 kali lagi, sampai dengan di angka 9. Jadi 4 ditambah 5 sama dengan 9. Ini kalau kita mengerjakan dengan garis bilangan. Ya, kira-kira anak-anak sudah paham atau belum? Nah, sulit apa mudah? Mudah. Alhamdulillah. Kalau berkomentar mudah berarti anak-anak tidak kesulitan kalau mengerjakan LKPD yang keempat. Coba disimak LKPD yang keempat. Disuruh ngapain itu ya? Perintahnya apa, Mbak Gisa? Mengerjakan penjumlahan berikut menggunakan garis bilangan. Iya, kalian disuruh mengerjakan penjumlahan dengan menggunakan garis bilangan. Anak-anak, silahkan kalian mengerjakan bersama kelompok kalian mengerjakan LKPD yang keempat. Dengarkan baik-baik, nanti hasilnya difoto, dikirim ke WA Bu Guru. Ya, langsung Bu Guru koreksi. Ya, jadi saat ini juga nggih, karena masih ada waktu. Ya, coba anak-anak berdiskusi kelompok nih mengerjakan LKPD yang keempat. Ya, nanti difoto. Kalau nggak bawa HP, bisa minta tolong Bu Nita di situ kalau ada ya, minta tolong difotokan nanti dikirim ke WA Bu Guru. Bu Guru koreksi ya. Ya, silahkan, yuk dikerjakan dulu. Jangan ngobrol sendiri ya, dikerjakan ya, Nak. Sudah, Bu. Oh, sudah dikerjakan. Sudah, Bu. Bu Guru cek ya. Sudah dikirim. Ya, Mbak Kaila sudah masuk. Ini pekerjaan Rahma. Ya, ada Mbak Rahma, ada Mbak Nurin, ada Mbak Safira. Nanti kelompoknya memberi tahu nggih kalau temennya ada yang salah.
Di sini untuk Mbak Rahma membuat garis bilangannya belum menggunakan penggaris. Jadi jarak antara bilangan satu dengan bilangan yang lain bilangan berikutnya itu enggak sama. Ayo Mbak Rahma, kelompok 3. Nanti temen di kelompok 3 memberitahu nggih. Untuk Mbak Rahma di sini, tapi ngirimnya dengan pribadi ya, Mbak Rahma pribadi ya. Nanti didiskusikan aja secara kelompok dulu, nggak apa-apa biar pekerjaannya lebih bagus ya Mbak Rahma ya. Tapi nggak apa-apa, ini juga sudah bagus, cuman membuat garis bilangannya saja belum menggunakan penggaris Mbak Rahma. Dengarkan Bu Guru ya. Kemudian untuk menghitungnya juga belum pas ya Mbak Rahma. Harus dari yang pertama sampai dengan yang terakhir garisnya ya Mbak Rahma ya. Nah, sudah tahu kesalahannya Cahayu? Mbak Rahma? Sudah Bu Mbak Rahma. Oh iya sudah Mbak Rahma sudah paham. Nanti diperbaiki nggih Cahayu nggih. Bisa belajar tanya sama Mbak Safira. Oke, bagus. Terima kasih. Ya. Untuk yang lain kelompok 2, kelompok 1 ini juga sudah ngirim ya. Nanti Bu Guru koreksi, Bu Guru kemudian memberikan penilaiannya ya. Ini juga oh ya, ini untuk kelompok 2. Bagus, sudah pakai penggaris. Sip, ya kelompok 2. Terima kasih ya. Untuk yang tadi membuatnya belum pakai penggaris, nanti pakai penggaris biar jaraknya pas sama semuanya. Ya. Anak-anak, mari kita lanjutkan ya. Bu Guru akan bertanya terlebih dahulu. Anak-anak ada yang ingin menanyakan untuk materi yang kita pelajari hari ini? Tidak Bu. Sudah cukup jelaskah? Ya. Yakin sudah? Ya. Oke, kalau yakin sudah jelas, sekarang mari kita simpulkan bersama nak. Siang hari ini tadi kita sudah belajar apa saja? Siapa yang mau mencoba menjawab? Halo, kita sudah belajar apa? Beberapa hal. 1. Boleh Mbak Nurin? Yang keras Cahayu, Bu Guru nggak dengar. Apa dok? Cara merawat tanaman. Oh iya, terus 1. Apa lagi? Wawancara. Wawancara. Apa lagi? Garis bilangan. Tentang garis bilangan. Bilangannya tadi dipakai untuk apa? Untuk melakukan operasi hitung apa? Untuk mengukur. Mengukur. Untuk melakukan operasi hitung apa nak garis bilangannya tadi? Perkalian, pembagian, pengurangan? Penjumlahan. Ya, penjumlahan. Jadi hari ini kita sudah belajar cara merawat tanaman. Kita sudah belajar tentang wawancara, nanti tinggal dipraktekkan. Kita juga sudah belajar penjumlahan bilangan cacah dengan menggunakan garis bilangan. Ya, itu ya yang sudah kita pelajari hari ini. Nah, karena tadi anak-anak sudah belajar, kemudian sudah menjawab kalau sudah paham, berarti kita harus mengadakan evaluasi untuk mengetahui benar enggak kalian paham
Apakah cuma menjawab paham Bu, tapi kenyataannya tidak? Apakah memang benar-benar paham? Lah nanti yang membuktikan apa? Nilai kalian, nilai pada evaluasi. Nah, untuk evaluasi Bu Guru sudah mengirim nanti lewat WA ya. Bu Guru kirim lewat WA ya. Ya, Bu. Butuh waktu untuk pengerjaannya. Nanti tolong evaluasi dikirim dengan batas waktu pengiriman pukul 4. Pukul 4. Nah, jadi nanti kalau setelah pembelajaran daring ini selesai, anak-anak kemudian pulang, kemudian sholat, kalau mau makan silahkan makan dulu, mandi-mandi dulu, terus dikerjakan evaluasinya. Kalau sudah selesai nanti langsung dikirim ke WA Bu Guru. Bisa dipahami? Di foto pekerjaannya, kemudian dikirim. Kalau kemarin, kalau nanti kamu ngeprint soal evaluasinya, boleh kemudian difoto. Gitu ya. Kalau mau ngerjakan lewat Google Form juga, kalau bisa silahkan. Gitu ya anak-anak ya. Itu untuk evaluasi. Selanjutnya anak-anak, ya Bu Guru ingin tahu bagaimana kesan kalian dalam pembelajaran hari ini. Apakah kalian merasa nggak seneng? Apakah kalian merasa seneng karena dapat ilmu baru? Seneng karena kita belajar lewat daring, jarak jauh? Lah, Bu Guru ingin tahu perasaan kalian dengan pembelajaran daring pada siang hari ini. Perlihatkan ekspresi kalian dengan emoji kalian. Apakah kalian cemberut atau nangis ataukah tersenyum? Ya, Bu Guru mau lihat dari 9 siswa. Wajahnya sudah berubah jadi cantik semua, ganteng semua. Loh, wajahnya sama semua ya. Yang penting ceria. Oke, semua tersenyum. Berarti semuanya senang ya dengan pembelajaran hari ini ya. Alhamdulillah, terima kasih. Kalau kita belajar dengan senang, insya Allah ilmunya juga akan masuk. Terima kasih, bisa diturunkan. Iya. Anak-anak, untuk tindak lanjut, kalian nanti selain mengerjakan tugas LKPD yang ketiga atau wawancara tadi, anak-anak masih ada satu PR ya untuk kalian ya, mengerjakan LKPD 5 ya, LKPD 5. Jangan lupa itu dikerjakan di rumah ya. Yuk anak-anak, mari kita menyanyikan lagu wajib Halo-Halo Bandung dulu. Sudah siap? Ya. Kita nyanyi dulu ya lagu Halo-Halo Bandung ya. 1, 2, 3. Halo, halo, kota Periangan. Halo, halo, kota kenang-kenangan. Sudah lama kita tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api ya, oke. Terima kasih anak-anakku semuanya sudah menyanyikan lagu Halo-Halo Bandung. Kalau belajar di rumah, anak-anak juga boleh kok nyanyi lagu-lagu wajib nasional seperti itu sendiri, nggak apa-apa ya anak-anak ya. Kalau di sekolah kan bareng-bareng, di rumah menyanyikan lagu sendiri
juga nggak apa-apa biar tidak lupa dengan lagu-lagu wajib nasional, nggih. Kalau pas ada pembelajaran daring seperti ini juga bisa bareng-bareng nyanyinya. Itu ya anak-anak. Oke, kita sudah menyanyikan lagu Halalu Bandung. Anak-anak, Bu Guru menghimbau kepada anak-anak semuanya agar kita tetap sehat di masa pandemi ini, harus selalu menjaga kesehatan. Ingat, harus mentaati protokol kesehatan. Sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, memakai masker, menjaga jarak ya, nak ya. Kemudian mengurangi mobilitas, kemudian tidak berkerumun ya, itu harus kita taati ya anak-anak ya. Oke. Anak-anak, untuk hari ini karena waktunya sudah hampir habis, yuk sekarang kita akhiri pembelajaran daring hari ini dengan berdoa, mengucapkan terima kasih ya pada Allah yang sudah memberikan kemudahan kelancaran kepada kita dalam belajar siang hari ini. Bu Guru minta tolong Mas Farel untuk memimpin teman-temannya berdoa. Silakan Cak Bagus. Siap, Kak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, terima kasih. Hari ini kita sudah bisa bertemu dalam pembelajaran daring. Bu Guru mohon maaf ya nak, apabila Bu Guru ada salah pada hari ini, mohon dimaafkan. Terima kasih sekali lagi. Bu Guru tutup. Untuk pembelajaran hari ini sudah cukup ya, Bu Guru tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.